يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke video-video kami ya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tips ya untuk mengkhatamkan, bagaimana caranya untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan ya. Kemudian kebetulan sekali kita sekarang bertepatan pada bulan Sya'ban ya, kurang lebih sekitar 21 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, yang mana Rasulullah SAW dimulai daripada bulan Rajab menganjurkan kepada kita untuk banyak-banyak membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di kesempatan hari ini, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya mengkhatamkan Al-Quran dalam tempo 30 hari ataupun 1 bulan. Nah, ini kebetulan karena kita masih sekitar 21 hari lagi menjelang Ramadan, maka kita persiapkan bacaan Quran kita supaya nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan kita lebih semangat lagi begitu. Jadi pertama-tama kita bagi daripada waktu kita ya. Kita harus meluangkan waktu. Karena kalau menunggu waktu luang, semua orang tidak memiliki waktu luang. Tapi harus kita sendiri yang meluangkan waktu. Nah, yang pertama kita membaca Quran ya. Ini membaca ya, bukan menghafal Al-Quran selama 1 bulan, bukan. Tapi membaca, yaitu menghatamkan Al-Quran dengan membaca selama 1 bulan atau 30 hari. Maka caranya seperti ini. Nah, kita bagi dalam sehari semalam kita memiliki kewajiban ya. Setiap muslim dan muslimat memiliki kewajiban, yaitu sholat 5 waktu. Maka di sholat 5 waktu ini, yaitu sebelum dan sesudah sholat, nah ini kita pergunakan. Kurang lebih waktunya sekitar 7-10 menit lah. 7 menit atau 10 menit sebelum sholat, kemudian ditambah lagi 7 menit atau 10 menit setelah sholat. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama kita mulai daripada sholat subuh ya. Sholat subuh. Jadi sebelum subuh kita usahakan membaca 1 lembar. Nah, setelah sholat qabliyah subuh itu ya, sholat fajar 2 rakaat, kita sisihkan waktu kita 7 menit. Biasanya kalau yang udah lancar membaca itu 5 menit selesai kalau cuma 1 lembar. Nah, maka ini untuk standarnya 7 menit sampai 10 menit. Itu kita gunakan untuk membaca 1 lembar. Karena Quran mushaf standar yang 15 baris dalam 1 halaman, dalam 1 juznya itu ada 10 lembar ya. Maka ini 10 lembar itu jumlahnya 1 juz. Nah, dalam 1 juz itu ada 10 lembar. Nah, kalau kita gunakan mushaf ini, kita gunakan sebelum subuh kita baca 1 lembar, kemudian setelah subuh nanti kita baca 1 lembar lagi. Jadi dalam 1 sholat itu kita membaca 2 lembar. Nah, sebelum sholat, kemudian setelah sholat kita baca 1 lembar sehingga menjadi 2 lembar. Kemudian di sholat zuhur nanti seperti itu juga. Nah, sebelum sholat zuhur ya, setelah qabliyah zuhur kita baca 1 lembar lagi. Nah, setelah zuhur nanti baca 1 lembar lagi, sudah 4 lembar. Kemudian sholat asar, sebelum asar dan setelah asar. Sebelum asar kita baca lagi 1 lembar, setelah asar 1 lembar, sudah 6 lembar. Kemudian sholat maghrib. Nah, sebelum maghrib kita luangkan waktu kita lagi 5 menit sampai 10 menit untuk membaca 1 lembar. Setelah sholat maghrib kita baca lagi 1 lembar, sudah 8 lembar. Kemudian yang terakhir adalah sholat isya. Nah, sholat isya, sebelum sholat isya atau setelah qabliyah isya ya, kita baca 1 lembar lagi. Kemudian setelah sholat isya atau setelah ba'diyah sholat isya, maka kita baca 1 lembar lagi. Ini sudah genap 10 lembar. Dalam artian sudah pas 1 juz ya. Dalam mushaf standar itu kan 1 juznya 10 lembar. Jadi 5 waktu sholat dikali 2 lembar, maka jumlahnya 10 lembar.
atau 1 juz Al-Quran. Maka kalau ini rutin kita hari-hari kita buat, kita istiqomahkan, kita rutinkan, maka dalam jangka waktu 30 hari atau dalam 1 bulan kita sudah dapat mengkhatamkan 1 Al-Quran begitu. Nah, beda ya sholat kita yang sebelum dan sesudahnya kita kita tambahi dengan amalan-amalan sunnah seperti tilawah Quran seperti itu, maka kualitas sholat kita pun akan berbeda dengan yang tanpa didahului Allah atau dibarengi dengan amalan-amalan sunnah seperti zikir, tilawah Quran dan lain-lain. Maka seperti itu caranya untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan atau 30 hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.